Di sini kalau misalnya kita amati untuk pergerakan IHSG ini lebih condongnya pergerakannya ke kanan ya, ini bergerak sideway dengan range ruang gerak IHSG di kisaran 7020 hingga 7230-an untuk pergerakan IHSG ya. Halo, jumpa lagi dengan saya Om Malik dari komunitas saham Unitrader. Oke, saya akan membahas saham-saham yang cukup menarik diperdagangkan pada hari Jumat besok tanggal 9 September 2022. Ya, sebelum saya membahas tentang saham-saham apa yang oke untuk diperdagangkan besok, saya akan coba mereview untuk pergerakan IHSG hari ini. Hari ini IHSG menguat 0,63% ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalnya kita amati untuk pergerakan IHSG ini lebih condongnya pergerakannya ke kanan ya, ini bergerak sideway dengan range ruang gerak IHSG di kisaran 7020 hingga 7230-an untuk pergerakan IHSG ya. Kalau misalkan kita lihat ini masih oke ya untuk pergerakan IHSG-nya. Oke, kita sekarang coba akan membahas tentang saham-saham yang berpotensi menarik untuk diperdagangkan besok. Yang pertama adalah saham HDIT, ya, HDIT, oke, ya, oke, HDIT hari ini menarik ya teman-teman ya. Hari ini menguat, menguat naik 25%-an. Dilihat diimbangi dengan volume yang oke, cukup tinggi ya. Nah, harapannya besok ini HDIT bisa melanjutkan kenaikannya dengan range target IHSG, untuk target pergerakannya di harga kurang lebih 198 hingga 200-an ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada garis moving average 200 yang mana ini berfungsi sebagai resistance kuat yang harus ditembus oleh saham HDIT agar bisa melanjutkan kenaikannya. Oke, kemudian kita lihat ya untuk transaksi ini siapa sih yang melakukan perdagangan, kita lihat. Oke, untuk saham HDIT ya, oke. Kita lihat HDIT di sini untuk bayarnya di 3 bayar teratas ada EPPDDR dan volumenya 132 ribu lot, ini lumayan. Terus oke. Ya untuk apa namanya ya, HDIT di sini ada distribusi ya teman-teman ya, oleh Bandar YP ini ya. Untuk distribusinya lumayan banyak nih untuk apa namanya distribusinya. Oke, tapi kita kembalikan untuk melihat chartnya ya teman-teman ya. Di chartnya di sini sih masih oke ya. Untuk target di sini sampai 200, dan kalau misalkan teman-teman yang suka beli sore jual pagi, besok untuk fase masih bisa juga. Oke, next saham Kuas ya. Oke, Kuas. Oke, Kuas di sini. Oke. Kuas di sini menarik ya, Kuas ya. Di sini juga ini kenaikannya juga diimbangi dan volume yang cukup signifikan. Di sini ada target yang target yang bisa kita buat acuan. Di sini di kisaran harga 90-an ya, 90 92 sampai 95. Nah, di sini ada area resistance MA 200 yang harus juga dilalui oleh saham Kuas agar bisa melanjutkan kenaikannya. Sejauh ini sih masih oke ya untuk Kuas ya, untuk kita perdagangkan hari ini Kuas menguat kenaikannya di 6%-an ya teman-teman ya. Oke. Next coba kita lihat untuk siapa sih yang melakukan perdagangan untuk saham Kuas ini. Oke, Kuas ya. Oke, Kuas. Ya, Kuasnya ada distribusi ya teman-teman ya, dilakukan oleh broker YP di sini ya. Ini cukup lumayan untuk distribusinya. Untuk yang bayarnya ada GR XCXL, kemudian untuk sellernya ada YP TPDH untuk saham Kuas. Nah, ini masih ada distribusi untuk saham Kuas. Nah, kalau misalnya kita lihat secara chart untuk saham Kuas ini masih cukup menarik, apalagi untuk yang fast trade ya teman-teman ya. Dengan 2-3% oke lah. Tapi bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk untuk lebih jangka panjang, saran saya sih untuk batas take profitnya di area MA 200 ya, karena biasanya di MA 200 ini adalah berfungsi sebagai resistance yang cukup kuat untuk ditembus ya.
Oke, untuk kuas seperti itu, so far sih masih oke untuk kuas. Next saham ACST. Oke. Oke. Oke, ACST juga menarik ya, teman-teman ya. Hari ini cukup menguat juga, naik 11% dari perdagangan sebelumnya. Di sini kalau kita lihat untuk saham ACST ini, dia juga udah break dari resisten area sini. Oke. Di sini untuk target berikutnya, untuk target saham ACST di harga kurang lebih 242 sampai 270-an ya. Nah, di sini ada target yang bisa dilemput oleh saham ACST. Untuk tren jangka panjang, ACST ini ada sahamnya uptrend ya. Dia udah berhasil break dari MA 200 dan kemudian dia membentuk base dan dia menguat kembali diimbangi dengan volume yang cukup oke. Nah, untuk ACST menarik untuk diperdagangkan pada esok hari. Kita lihat untuk siapa saja yang melakukan perdagangan di saham ACST. Oke, kita klik ACST. ACST, oke. Ya, oke, ACST. Oke, ACST di sini ada akumulasi ya. Akumulasi oleh broker YJAI-IU untuk 3 broker teratas, dan kemudian untuk yang jual nih saham YP, broker YP, DH dan KK. Nah, kalau saya lihat untuk saham ACST ini masih akumulasi ya teman-teman ya. Ini masih cukup menarik lah untuk kita perdagangan besok untuk saham ACST. Oke, next saham BES. Kemudian sudah saham BES. Oke. Ini saham BES juga menarik ya. Ini kemarin dia udah breakout dari resistennya di area sini, resisten lainnya. Oke. Nah, di sini untuk next targetnya itu di area sini ya teman-teman ya, di area 200 sampai 215 untuk saham BES ini. Nah, di sini ya. Nah, saya kira cukup menarik untuk BES. Kemudian hari ini BES juga tutup menguat ya. Ini naik. Nah, saham BES naik 1,75% dan harga tertinggi tadi sampai 178. Hari ini untuk saham BES juga naik dikonfirmasi dengan volume yang cukup tinggi juga. Kemudian kita cek untuk saham BES yang melakukan trade perdagangan, brokernya siapa aja. Oke, BES ya. Oke. Ya, BES ini kalau kita lihat di 3 broker teratas untuk buyer ini ada saham BD, dia melakukan akumulasi ya untuk BES. Kemudian untuk yang sellernya ada broker YP, DRCD. Nih kalau misalkan dilihat dari transaksi pembelian dan penjualan ini untuk saham BES ini masih tahap akumulasi ya, masih artinya buyer masih lebih dominan dibanding seller. Artinya masih cukup menarik untuk saham BES dengan target yang tadi udah saya sebutkan di sini kisaran hingga 200-an ya ini ya teman-teman ya. 200 sampai 215-an. Oke, saham BES bisa coba diperdagangkan ada besok ya untuk saham BES ini. Menarik. Oke, next saham Indo. Kita lihat Indo. Oke. Nah, Indo juga menarik ini. Indo sudah break dari MA 200, artinya saham ini fase uptrend, strong uptrend. Nah, di sini untuk kenaikan hari ini cukup lumayan, dia 10% ya dibanding dengan penutupan harga sebelumnya. Nah, untuk target berikutnya untuk saham Indo ini di kisaran harga 150-160-an ya teman-teman ya. Artinya untuk range areanya masih cukup lebar di sini, masih cukup tinggi. Nah, di sini kurang lebih. Nah, di sini masih cukup menarik. Hari ini Indo ditutup menguat dengan volume yang cukup tinggi ya untuk saham Indo. Oke, ini masih menarik untuk diperdagangkan besok. Sebenarnya kita lihat ya broker-broker yang melakukan perdagangan di saham ini. Oke, saham Indo. Oke, Indo. Ya, ini Indo. Oke, sip. Oke, Indo. Oke, Indo ini di sini juga ada akumulasi di 3 broker teratas. Ini ada AK, PDSU. Artinya di sini untuk buyer masih lebih dominan dibanding seller. Oke, masih oke untuk saham Indo. Di sini juga untuk sahamnya uptrend ya. Artinya masih bisa dilirik untuk diperdagangkan pada besok, hari Jumat besok ya. Next saham WIM.
Oke, ini rok-rokan nih ya. Ini WIM ini cukup menarik. Ini kemarin juga sudah saya amati. Ini kemarin udah breakout dari resist dan hari ini dilanjutkan kenaikannya. Nah, di sini untuk saham WIM ini kemarin dia udah berhasil breakout di sini ya, area sini dan oke, di sini. Nah, di sini WIM begitu dia breakout dia naiknya kencang nih teman-teman ya. Nih. Nah, di sini dia juga berhasil close dari harga tertinggi sebelumnya ini ya, di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini oke. Artinya resisten kuat yang ada ini sudah ditembus oleh saham WIM. Nah, di sini untuk target WIM ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Ini masih bisa naik di kisaran kita tarik sini ya. Oke, harga di sini pertama nih 700. Oke. Di sini 700-an ya teman-teman ya, 700. Dan area berikutnya di sini, area sini. Nah, 900-an, 960. Nah, ini menarik nih untuk WIM nih. Ini WIM menarik WIM ya. Oke. Oke, saham rokok yang cukup menarik ini WIM kalau saya lihat ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lihat untuk broker-broker yang melakukan perdagangan di saham WIM. Oke. Oke, kita ketik WIM ya. Oke. WIM. Nah, kita lihat untuk WIM ini juga ada akumulasi yang cukup menarik ini oleh broker AZXC. Nah, di sini buyer dibanding seller ini masih banyak buyernya teman-teman ya. Artinya untuk pembelian WIM ini WIM masih oke, artinya banyak yang beli di sini. Nah, kalau kita kembalikan lagi dengan chartnya, ini WIM juga menarik di sini ya. Untuk target berikutnya WIM dia 700 dan untuk swing ini bisa ke area 900 teman-teman ya. Nah, oke, di sini cukup menarik untuk diperdagangkan besok. Bagi yang suka beli sore jual lagi, ini juga menarik. 1%, 2% cuan bungkus nih teman-teman ya. Itu untuk saham WIM. Next kita lihat saham MDLN teman-teman ya. MDLN. Oke. Wah, ini MDLN juga menarik nih. MDLN tadi ditutup menguat kurang lebih 11% ya. Di sini dia udah berhasil break dari resisten ini, kemudian diimbangi dengan volume yang cukup signifikan, cukup tinggi ya. Di sini untuk targetnya dia di harga kisaran 140 ya, terdekat ya untuk WIM di sini. Oke, WIM 140. Nah, untuk swing ini WIM bisa sampai area 200 ya teman-teman ya di sini ya. Kita lihat di sini area sini untuk WIM. Oke, WIM. Nah, di sini untuk swing masih oke untuk saham WIM di sini ya. Di sini nanti kalau misalkan kita lihat pergerakannya di sini oke, misalkan ini ya untuk ini kita coba seperti ini nanti pergerakannya. Di sini ada resistance naik, turun koreksi, naik lagi. Oke. Nah, mudah-mudahan untuk MDL ini bisa untuk swing bisa lancar ya, untuk target di kisaran harga 200. Kemudian kita lihat untuk broker yang melakukan perdagangan di saham MDLN. Oke, MDLN ya, MDLN. Yep. Wah, MDLN lumayan nih. MDLN ada akumulasi ya nih di 3 broker teratas ada AK, BK, YP. Nah, di sini AK ini dia borong saham untuk MDLN ini yang cukup banyak ini dibanding dengan untuk penjualannya. Di sini artinya di sini kalau saya lihat untuk buyer sama seller, buyer masih mendominasi ya teman-teman ya untuk saham MDLN. Ini AK sama BK. Oke. Di harga rata-rata di harga 128 130. AK banyak di harga 128 harga rata-ratanya, kemudian untuk BK dia di harga rata-rata di 130. Pokoknya masih cukup menarik untuk saham MDLN ya teman-teman ya. Oke. Next kita lihat saham CAK. Ini CAK hari ini juga lumayan nih. Ini dia sudah up dari sideways yang cukup panjang. Dia lumayan lama CAK. Nah ini CAK. Oke. Di sini area sini dia udah berhasil di breakout ini di area ini. Oke. Nah. Ini area sideways-nya CAK ya. Oke. Untuk target berikutnya dia area sini teman-teman ya. Untuk target CAK ini terdekat di arah kisaran 258 sampai harga 266-an ya untuk area
CAK. Di sini masih cukup menarik ya untuk CAK. Oke. Kemudian kita melihat siapa saja yang melakukan perdagangan di saham CAK. Oke. Oke, CAK. Oke. CAK kalau kita lihat ini untuk buyer dan sellernya, ini sellernya cukup lumayan banyak ya. Artinya masih ada distribusi untuk saham CAK di sini. Oke. Nah, ini untuk saham-saham kayak gini, kalau misalkan teman-teman besok ini untuk fase ini masih cocok ya. Artinya cuan 2-3% kita bungkus. Nah, di sini CAK targetnya sampai area 200 ini ya, 260 sampai 266 ya untuk CAK ini. Oke, kemudian saham big cap ya, kita perbankan, kita lihat saham coba si BRI di sini. Ya, BRI. Oke, BBRI ini cukup menarik ya teman-teman ya. Di sini BBRI ini up ya, kemarin sempat turun ya selama 2 hari, dan hari ini dia berhasil pullback dari area MA5-nya. Untuk target BBRI ini di area kurang lebih sekitaran harga sini teman-teman ya. BRI di sini dia harus break dulu di area sekitar 4.660 hingga 4.680-an. Begitu BBRI berhasil breakout dari sini, target berikutnya BBRI dikitar harga 4.800-an teman-teman ya di sini. Nah, di sini di 4.800 hingga 4.900 atau sampai 5.000 lah. Oke lah di sini untuk BBRI-nya. Untuk BBRI masih masih oke.